kita adalah milik Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata bahwa dalam ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup untuk Tuhan? Yaitu kita mau melakukan kebenaran, kita mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, agar supaya ketika kita hidup untuk Tuhan, kita pun mati, kita bisa mati di dalam Tuhan. Haleluya. Karena kehidupan kita adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Dan tema firman Tuhan saya pada kali ini yaitu manusia mati mau kemana? Sekali lagi tema firman Tuhan saya pada kali ini yaitu manusia mati mau kemana? Pertanyaannya, kalau Anda mati hari ini, Anda mau kemana? Kalau seandainya Anda mati hari ini dan bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, dan ketika Tuhan Yesus bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke dalam surgaku? Apa yang Anda akan jawabkan kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan yang menggoncangkan, seakan-akan menggoncangkan iman percaya kita. Namun pertanyaan ini tertuju kepada dua belah pihak. Kepada orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, murid Kristus yang sejati, dan kepada orang Kristen atau Kristen-Kristen KTP yang hanya setengah-setengah mengikut Yesus. Yang pasti kalau orang Kristen sejati, ia akan menjawab kepada Tuhan, karena aku telah melakukan firman Tuhan, telah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi kalau orang Kristen KTP, maka ia akan ragu untuk menjawab pertanyaan Yesus, mengapa Yesus harus mengizinkan dia masuk ke dalam surganya. Ya. Tetapi bagi kita setiap orang percaya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, bahwa kita mati untuk Tuhan, dan kita hidup untuk Tuhan. Karena kita semua adalah umat ciptaan Tuhan, dan hanya kepada Tuhanlah kita kembali. Amin. Amin. Hidup itu saudara pilihan. Pilihan seperti apa dalam kehidupan setiap kita orang percaya? Bahkan bukan hanya setiap kehidupan orang percaya, semua orang memiliki yang namanya pilihan, karena Tuhan memberikan kehendak bebas dalam kehidupan manusia. Entah kita mau pilih hidup dalam dosa dan berakhir kepada kebinasaan, Hades, Seol, neraka, atau kita mau pilih hidup dalam Tuhan dan berakhir kepada Yerusalem, surga. Ya. Dan saya mau katakan saudara bahwa ingat, kalau kita mati dalam dosa, yang pasti kita akan berakhir di dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi kalau kita mati di dalam Tuhan, maka yang akan menjemput kita, yang itu juru selamat kita, yang adalah Yesus Kristus sendiri, yang telah menolong kehidupan kita, yang telah menyelamatkan kehidupan kita melalui pengorbanannya, karya penebusannya di atas kayu salib. Karena berbicara salib adalah kekuatan Allah, kekuatan di mana orang-orang percaya dapat diselamatkan ketika mereka mempercayai bahwa salib itu adalah makna di mana Yesus Kristus telah berkorban untuk menyelamatkan kehidupan kita melalui kasih dan pengorbanannya. Haleluya. Haleluya. Yang membingungkan di hari-hari ini saudara, di akhir zaman ini, orang sudah mati, sudah isi dalam peti, masih juga isi ijazahnya. Emangnya di surga nanti Tuhan mau tanya ijazahmu sampai SD, SMP, SMA atau S1, S2? Tidak saudara. Lebih membingungkan lagi, orang sudah mati, sudah dikuburkan, masih dibawakan kopi, masih dibawakan makanan, masih dibawakan kue. Adat istiadat yang menyesatkan. Ya. Saya katakan sesat. Karena apa? Karena orang yang sudah mati berbeda dengan pada waktu Yesus berada di dunia ini. Ketika Lazarus mati, 4 hari sudah berbau busuk, bisa dilangitkan kembali. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi Tuhan tidak mau kehidupan manusia disesatkan dengan ajaran-ajaran adat istiadat yang tidak memuliakan Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, orang yang sudah dikuburkan, sudah mati berpuluhan tahun, masih dibawakan kopi, kue, makanan dan lain sebagainya. Kalau cuma pergi bersih kubur, ya tidak jadi masalah. Karena kita manusia membutuhkan yang namanya kesehatan, kebersihan, agar supaya kita tidak mengalami sakit penyakit. Bukan kita pergi ke kubur, bawa yang namanya kopi, ya, dan hal-hal lain yang tidak seharusnya. Orang yang sudah mati masih dibawakan makanan.
Nanti yang makannya itu tikus, saudara. Ya. Kita bisa lihat dalam Ayub pasal yang ke-7 di sana sangat jelas. Ayub pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Ayub pasal 7 ayat 9, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ya. Sekali lagi, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang. Awan, segumpal-gumpalnya awan kalau ditiup angin pasti akan cair dan menghilang. Begitupun kehidupan kita, orang yang sudah mati tidak akan mungkin bangkit kembali kalau sudah dalam dunia orang mati. Ya. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa jangan disesatkan dengan ajaran-ajaran aras istiadat yang tidak memuliakan Tuhan. Malah lebih heran lagi, orang mati dalam dosa, orang-orang akan berkata, sampai bertemu brother, sister di Yerusalem, di Firdaus, di sorga. Emangnya itu sorga, itu Firdaus, itu Yerusalem baru itu lupu. Oma opa punya warisan. Orang yang layak masuk surga, orang yang mati dalam Tuhan, orang yang layak pergi ke Yerusalem Firdaus, orang yang melakukan perintah Tuhan, yang mati dalam Kristus. Karena Rasul Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika kita hidup dalam Tuhan, melakukan kebenaran, walaupun kita mati dalam Tuhan, dan kita orang-orang yang layak untuk menerima yang namanya kemuliaan, yang namanya surga. Amin. Ada 3 definisi kematian sesuai dengan tema firman Tuhan saya tadi. Saya katakan bahwa manusia mati mau kemana? Kita mempunyai kehendak bebas, entah kita mau masuk neraka atau mau masuk surga. Tetapi di sini ada 3 definisi kematian. Yang pertama, kematian secara jasmani. Kematian secara jasmani artinya tubuh kita kalau sudah mati dikuburkan, tanah kembali ke tanah, debu kembali ke debu. Tetapi roh kita kembali kepada Tuhan. Dan definisi kematian yang kedua, kematian rohani. Seperti apa kematian rohani itu? Kematian rohani, tubuhnya masih kesana kemari, bisa belanja, bisa shopping, bisa pergi ke kantor, bisa ke mall. Tetapi kerohanian mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sudah tidak ada lagi yang namanya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu yang akan membawa kepada kematian yang ketiga, yaitu kematian kekal yang akan berakhir dan berujung kepada kebinasaan. Namun seperti kita saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita mengalami yang namanya kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Karena kalau kita hidup orang percaya, kita melakukan kebenaran, ketika kita mati nanti, kita tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi kita akan kembali diubahkan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, dan bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga nanti. Amin. Amin. Orang berkata bahwa di surga nanti, ada itu lagu sekolah minggu, di surga nanti pakai baju putih. Di surga nanti bukan baju atau kostum kita yang putih, ya, tetapi yang menyinari kita sehingga dikatakan putih, itu sinar kemuliaan daripada Tuhan. Sehingga saya teringat di dalam satu ayat Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan bahwa katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan telanjang kita dilahirkan, dengan telanjang juga kita akan kembali kepada Bapa yang telah menciptakan kita. Jangan kumpul-kumpul harta duniawi, saudara. Uang kita, harta kita, walaupun satu kontainer, satu dunia ini tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita. Semewah apapun yang kita miliki dalam dunia ini tidak akan dapat menyelamatkan kehidupan kita. Sesempurna apapun kita, secantik ganteng apapun kita, semuanya itu tidak bermakna di hadapan Tuhan, tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi yang dapat menyelamatkan kehidupan kita, yaitu kebenaran sejati yang melakukan kebenaran firman Tuhan.
Maka itu yang dikatakan, kalau kita hidup dalam Tuhan, dan kita mati dalam Tuhan. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang akan mengambil. Kalau kita mau Tuhan yang memberikan kehidupan kita dalam dunia ini, dan kita Tuhan yang mengambil kehidupan kita kembali, makanya lakukan kebenaran firman, lakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kalau kita mau Tuhan yang memberi, tikus yang mengambil, iblis yang mengambil, ya lakukan dosa. Dan Anda akan sadar sendiri, pada suatu saat Tuhan datang, ada dicampakkan ke dalam api neraka. Kalau kita ingin hidup di dalam Tuhan, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa semenderita-menderitanya kita, maka kemuliaan akan menjemput kita bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga. Karena di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang dapat menyelamatkan kehidupan kita selain nama Raja dan segala Raja, yaitu Allah yang perkasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.